Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 896-900. Setelah mendengar apa yang dikatakan Yang Ruiting, dan mengingat kembali Jiang Tao yang memblokir di gerbang komunitas beberapa hari yang lalu, dia benar-benar harus mencari rumah lain untuk disewa. Jika tidak, menilai dari karakter Jiang Tao yang brengsek dan tidak tahu malu, dia mungkin akan memblokir pintu kamarnya, menangis dan memohon Yang Ruiting untuk kembali bersama. Apalagi pria ini memiliki kecenderungan melakukan kekerasan. Jika keduanya beberapa kali bersama, dia akan selalu memukulinya. Dalam pemahaman Lan Wancheng, tangan pria bisa memukul siapa saja, tapi dia tidak bisa memukul wanita yang selalu bersamanya. Jika Anda memukul seseorang saat Anda sedang jatuh cinta, bagaimana dengan kekerasan dalam rumah tangga saat Anda menikah? Meskipun Yang Ruiting tidak ada hubungannya dengan dia, Lan Wancheng tetap berharap dia bisa menemukan pria yang baik dan menjauh dari bajingan. Oke. Apakah kamu menyukai rumah di suatu tempat? Lan Wancheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tapi dia menggelengkan kepalanya sedikit, sebenarnya, saya belajar di Jiangsu dan tidak tahu banyak tentang tempat di sini. Jadi bisakah Anda membantu saya mencari rumah? Harga yang lebih murah, bersih, tidak terlalu jauh. Terutama dia masih muda dan tidak tahu banyak tentang dunia luar. Mantan pacarnya, Jiang Tao, menyewa rumah itu sebelumnya, tetapi sekarang mereka putus. Yang Ruiting juga tidak tahu siapa yang harus diandalkan untuk sementara waktu. Lalu dia tiba-tiba teringat pada Lan Wancheng. Namun meski begitu, Lan Wancheng tidak menolak. Dia hanya meminta Yang Ruiting menunggu di luar pintu sementara dia masuk dan mengganti pakaiannya lalu keluar. Kembali ke ruang keamanan, orang lain masih menggodanya, mengatakan bahwa anak ini akhirnya berhasil dan tahu cara menjemput gadis di luar. Ayo, 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 kamu mengolok-olok semua orang, pergilah makan ketika kamu harus makan. Lan Wancheng memutar matanya ke arah semua orang dan berjalan lurus ke arah Guchen. Apakah ada yang salah? Guchen bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia mengangguk sedikit, saya punya bantuan dan saya ingin meminta bantuan Anda. Bisakah Anda membantu saya menemukan rumah di Jiangsu yang murah, memiliki lingkungan yang baik, dan lokasi yang bagus? Saya tidak terlalu paham dengan kondisi di Jiangsu. Saudara Chen, tolong bantu saya. Itu dia. Wancheng, apakah kamu kenal gadis itu? Hati-hati, kamu bisa tertipu lagi. Bagi Guchen, hal ini tidak lebih dari masalah kecil. Hanya dengan menelponnya, apalagi meminta uang, banyak orang yang langsung memberinya rumah. Jika Lan Wancheng membutuhkan rumah, dia hanya akan memberinya rumah, tetapi Guchen tentu saja tidak akan begitu murah hati kepada gadis yang baru dia kenal selama beberapa hari ini. Dia menelepon Zhang Bao, dan setelah pengaturan dibuat, dia menulis alamat di selembar kertas dan meninggalkan nomor telepon. Ada sebuah rumah di Beicheng Tianji. Kamu bisa mencarinya ketika waktunya tiba. Nama belakang pria ini adalah Zhou. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Adapun seberapa cocok yang menurutmu, berikan saja kepadanya. Guchen menyerahkan catatan itu kepadanya. Dia berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo, aku berharap untuk traktiran minuman darimu. Saudara Chen, lihat apa yang kamu katakan, kamu tidak bisa menjemput gadis untuk tujuan itu. Terkadang kita tidak bisa menjadi kekasih, tapi tidak bisakah kita berteman saja? Belum lagi, setelah beberapa bulan akur, Guchen juga merasa anak ini jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Beberapa orang ditakdirkan untuk tidak menjadi kekasih, tetapi berteman dengan lawan jenis adalah hal yang wajar. Apakah ada yang lain? Guchen bertanya dengan bingung saat melihat dia masih berdiri di sana. Saudara Chen. Lan Wancheng dengan cepat mengulurkan tangannya dan menggosoknya, saya kehilangan gaji saya baru-baru ini. Terakhir kali saya pergi ke utara bersama Anda, ribuan yuan yang saya simpan telah dihabiskan. Beri saya dukungan. Aku akan membayarmu kembali setelah gajiku dibayar. Guchen juga tampak tercengang. Jangankan memberinya uang, dia tidak akan merasa sedih jika memberinya 18 juta. Persahabatan tidak bisa dibeli dengan uang. Hanya ini yang kumiliki, bagaimana kalau aku memberikannya untukmu? Guchen membuka dompetnya, ada uang tunai hampir 3.000. Lan Wancheng mengambilnya dan berkata sambil menyeringai, terima kasih, Saudara Chen, saya pergi dulu. Pergi. Aku melihatmu seperti ini menjadi kesal. Jangan kembali jika kamu tidak bisa menangkapnya. Memalukan sekali. Guchen menendangnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Aku pergi. Segera, mereka melihatnya pergi bersama Yang Ruiting. Setelah sampai di Beicheng Tianji, keduanya menyantap jajanan di pinggir jalan untuk melihat bagaimana keadaan rumahnya. Apa yang kita lakukan di sini? Yang Ruiting mengangkat kepalanya dan melihat ke apartemen. Belum lagi lingkungan masyarakatnya,
apakah sebuah rumah di pusat kota bisa memiliki lingkungan yang buruk? Begini, aku punya teman yang rumahnya dikontrakan. Biasanya disewakan kepada pasangan atau mahasiswa. Kebetulan kamu mau menyewa juga, kan? Jadi aku bilang padanya. Lan Wancheng menggaruk kepalanya dan tersenyum. Wow, kamu luar biasa. Kamu kenal banyak orang. Saya telah belajar di Jiangsu selama beberapa tahun. Saya tahu berapa banyak jenis jalan jajanan yang ada di luar gerbang sekolah dan jam berapa setiap jajanan disiapkan. Saya tidak tahu sisanya. Saya juga tidak kenal banyak teman. Yang Ruiting juga tersenyum canggung dan berkata. Ini juga pertama kalinya dia dipuja oleh seorang gadis, dan Lan Wancheng tiba-tiba merasa jauh lebih bahagia. Saat keduanya masuk ke dalam komunitas. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Ada apa? Yang Ruiting juga melihat ke belakang. Kecuali arus orang yang datang dan pergi, tidak ada yang aneh di belakangnya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa tidak nyaman di leherku. Ayo pergi. Dia hanya merasa terlalu waspada dan terus berjalan ke depan tanpa menganggapnya serius. Namun tepat di belakang bus tidak jauh dari sana, Jiang Tao sedang menatap dua orang yang memasuki komunitas di kejauhan. Pelacur ini, bukankah dia tidak menyukaiku karena tidak punya uang? Sialan, tidak ada yang bisa mendapatkan apa yang tidak bisa aku dapatkan. Setelah 1 jam melihat-lihat rumah, Yang Ruiting akhirnya menetap di salah satu dari selusin rumah. Berkat pria yang diperkenalkan Gu Chen, dia memiliki banyak rumah. Dia memiliki rumah sekitar 10 kilometer. Ada 6 rumah di kawasan Beicheng Tianji saja. Akhirnya dia menetap di sebuah rumah dengan orientasi yang baik, lokasi yang bagus, ventilasi yang baik, dan transportasi yang nyaman, tepat di atas kereta bawah tanah. Apakah sewanya? Sangat mahal. Setelah Yang Ruiting sangat gembira, dia menunjukkan ekspresi khawatir. Rumah yang bagus setinggi 16 lantai, berventilasi baik dan bersih. Meskipun hanya memiliki 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu, rumah ini kecil dan dilengkapi dengan baik. Tidak mahal. Seorang teman merekomendasikannya. 4.000 sebulan sudah cukup. Kata pemilik rumah sambil tersenyum. Menurut lokasi ini, pusat kota berada tepat di luar pintu, dan gedung keuangan berada di depannya. Banyak pekerja kantoran kelas atas yang kesulitan mencari rumah di kawasan ini, dan sewa bulanannya puluhan ribuan, dan mereka semua bergegas untuk menyewanya. Jadi tuan tanah merasa bahwa 4.000 sebulan sebenarnya tidak mahal. Jika Gu Chen bertanya, dia bisa hidup gratis. Tetapi orang-orang mengatakan bahwa dia harus mengenakan biaya sewa, jika tidak, bukankah rahasianya akan terungkap? Ah, 4.000 sebulan. Ini sangat mahal. Yang Ruiting sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melanjutkan berbelanja lagi dan buru-buru turun dari loteng. Lan Wancheng dengan cepat mengedipkan mata pada pemilik rumah dari samping, tidak, Anda salah dengar. Maksud teman saya. 4.000 setahun. Atau sewa tunggal, 500 sebulan tidak masalah, bukan, Tuan Zhou? Benar. Sewa awalnya 4.000 setahun, dan sewanya 500 sebulan. Pemilik rumah menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum. Belum lagi pemiliknya, harga ini agak sulit dipercaya. Bahkan Yang Ruiting pun merasa sulit percaya. Rumah yang dulu Yang Ruiting tinggali sangat kumuh dan berharga 900 yuan sebulan. Rumah ini tidak hanya berada di lingkungan kelas atas, tetapi juga didekorasi dengan baik bangunan dupleks. Rumah seperti ini hanya mampu menampung 1 atau 2 orang. Untuk lokasi, pencahayaan, dan dekorasi ini, Yang Ruiting menganggap normal untuk 1.500 sebulan hingga 2.000 sebulan, terutama karena rasio harga kinerja yang sangat tinggi. Hanya 501 bulan, ini dia tidak mempercayainya. Tidak ada rumah dengan 501 bulan di Jiangsu sekarang. Meskipun ada, saya tidak tahu apakah itu di ruang bawah tanah. Itu masih di luar jalan lingkar ke-6. Apa? Hanya 500 sebulan. Bos, apakah rumah ini rumah berhantu? Yang Ruiting buru-buru turun dari lantai 2 dan bertanya dengan bingung. Hal ini membuat pemiliknya tercengang. Rumahnya sangat berhantu. 500 yuan sebulan setara dengan hadiah. Rumah ini bisa disewa seharga RMB 8.000 sebulan, atau bahkan puluhan ribu sebulan. Ada pusat perbelanjaan besar di lantai bawah, dan Anda dapat mencapai tepi sungai dalam 2 menit berjalan kaki. Rumah sakit, sekolah, kereta bawah tanah, dan bahkan bandara semuanya berada di dekatnya. Belum lagi rumah berhantu, kalaupun ada yang baru meninggal, banyak orang yang ingin tinggal di dalamnya. Tidak mungkin. Rumah ini sangat bersih. Ini bukan rumah berhantu. Saya jamin itu. Lan Wancheng berkata dengan lembut dari samping, rumah ini menghadap utara dan selatan, yang merupakan situasi Feng Shui yang langka. Memang benar sebuah rumah yang bagus untuk mengumpulkan kekayaan dan air. Lalu kenapa hanya 500 sebulan?
Anda juga pernah melihat rumah yang saya sewa sebelumnya sangat rata-rata, dan transportasi di sekitarnya sangat tidak nyaman. Biayanya 901 bulan. 500 ini. Ini tidak masuk akal. Yang Ruiting juga menggaruk kepalanya dengan ekspresi ragu. Ini. Untuk sesaat, Lan Wancheng dan pemiliknya sedikit bingung. Niat awalnya adalah membiarkan Yang Ruiting menyewa rumah terbaik dengan harga termurah, tetapi tidak ada yang memikirkan apakah kondisi ini logis untuk Yang Ruiting. Namun, siapapun akan sedikit tidak percaya jika menyewa rumah bagus hanya dengan 500 yuan sebulan. Yang Ruiting sepertinya sedikit naif, tapi dia tidak bodoh, dan dia masih memiliki tindakan pencegahan yang seharusnya dia lakukan. Begini. Di rumah kami, air dan listrik gratis untuk ditinggali pasangan. Sewanya 500 sebulan selama 1 tahun. Kalau kalian berdua terus tinggal di sini, akan meningkat menjadi 1000 sebulan di tahun kedua. Di tahun ketiga sewa naik 1.500 yuan setahun. Singkatnya, sewa naik 500 yuan setiap tahun. Ini adalah syarat yang saya berikan kepada semua pasangan. Ini juga untuk memungkinkan kekasih menikah. Pemilik rumah tiba-tiba mengarang cerita pendek, mungkin karena cinta. Dia telah melihat terlalu banyak apartemen, muncullah ide secara tiba-tiba. Tapi, kami berdua bukan. Sebelum Yang Ruiting menyelesaikan kata-katanya, Lan Wancheng segera melangkah maju dan menutup mulutnya, ya. Kami adalah sepasang kekasih. Tuan Zhou, Anda mengatakan ini. Pasangan yang tinggal di rumah dengan air dan listrik gratis, sewanya akan naik 500 yuan setahun. Dia berkata sambil mengedipkan mata pada pemiliknya. Ya, jangan khawatir tentang itu. Selama kalian berdua masih bersama, harga sewa hanya akan bertambah 500 yuan setiap tahun sampai kalian berhenti menyewa. Ini juga untuk mencegah pasangan muda yang baru lulus kuliah untuk tinggal dan memberi tekanan pada mereka, jadi biaya awalnya hanya 500 yuan sebulan, dan saya yakin hidup Anda akan menjadi lebih baik seiring berjalannya waktu, jadi masuk akal jika harga sewanya naik, kan? Tuan Tanah tersenyum. Setelah mendengar ini, sepertinya semua logikanya masuk pada tempatnya. Kebanyakan orang yang menyewa rumah ini adalah pasangan muda, berusia 20-an. Mungkin sulit untuk mencapai banyak hal di usia seperti itu, tidak semua orang seperti Gu Chen, yang menjadi Raja Barat Daya di usia muda. Sekarang Yang Ruiting hampir baru saja lulus kuliah, entah dia baru saja mulai bekerja, atau bahkan dia belum mempunyai pekerjaan. Kalau begitu diselesaikan seperti ini. Sewanya dibayar bulanan, tidak masalah kan? Lan Wancheng berkata sambil menyeringai. Melihat semuanya akhirnya berakhir bahagia, pemilik rumah menghela nafas lega, tentu saja tidak masalah. Tapi jika tidak berhasil, saya juga dapat mengirim Anda hidup gratis selama sebulan untuk mengalaminya. Itu semua direkomendasikan oleh teman-teman. Itu hanya masalah kecil. Tidak, kami sudah memanfaatkannya. Nanti kami akan mentransfer uangnya, dan Anda akan memeriksanya. Lan Wancheng menarik Yang Ruiting, yang masih bingung, ke samping. Yah, maafkan aku. Aku di sini hanya untuk menyewa rumah yang bagus. Lihat, di mana aku bisa menemukannya dengan harga 500 sebulan. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum malu. Baru kemudian Yang Ruiting tersenyum tipis, tidak apa-apa, itu semua berkat kamu. Temanmu sangat membantu. Rumah yang bagus hanya berharga 500 yuan sebulan. Aku bahkan tidak pernah berpikir dalam mimpiku. Kamu jangan marah. Ah, aku hanya pura-pura jadi pacarmu. Apa yang membuatku marah? Rumah ini. Apakah kamu di sini? Datang dan bermainlah denganku ketika kamu tidak punya pekerjaan. Jika kamu mengungkapkan rahasiamu, aku tidak akan bisa menyewa lagi. Jika kamu ingin makan apapun mulai sekarang, ayo beli makanan dan aku akan melakukannya. Memberimu makanan. Rasanya sangat manis sehingga bibir Lan Wancheng secara tidak sengaja tersenyum. Alangkah baiknya jika gadis ini benar-benar pacarnya. Bukan karena Lan Wancheng tidak mau mengaku, tapi dia merasa bahwa untuk gadis seperti ini, jika dia mengaku dalam waktu seminggu, bukankah itu akan membuat orang merasa bahwa dia hanya mengejarnya? Perasaan sebenarnya seperti apa yang dapat dia miliki dalam seminggu. Itu tidak lebih dari mengingini tubuh orang lain. Jadi dia tidak mengatakan apa-apa sampai kata-kata itu keluar dari mulutnya, berpikir bahwa dia akan membicarakannya setelah menghubunginya sebentar. Jika setelah berhubungan sebentar, dia masih bisa merasa seperti rusa kecil yang menabraknya lainnya, itu artinya gadis ini benar-benar tipenya. Jangan takut meskipun Anda ditolak. Setelah membayar sewa, keduanya membersihkan kamar dan memesan makanan untuk dibawa pulang menggunakan ponsel mereka. Sekadar membersihkan rumah di rumah baru dan menunggu pesanan dibawa pulang, suasananya sangat harmonis. Awalnya, Lan Wancheng terlalu malas untuk menyapu lantai, tetapi hari ini dia melakukan banyak hal, dan dia tidak lelah sama sekali. Seolah-olah dia sedang membangun rumah baru untuk dirinya sendiri, dan dia bekerja dengan sangat serius.
Segalanya ada di dalam kamar, bahkan selimutnya pun baru, dan tidak perlu membeli sikat gigi dan pasta gigi. Dia juga ingin Yang Ruiting membuang semua barang lamanya, tetapi dia merasa ada beberapa barang yang masih bisa digunakan. Mereka membersihkannya di sini hari ini dan dapat memindahkan barang-barang itu ke sana dalam 2 hari. Bawakan saja pakaian itu lain kali. Tidak perlu apa-apa lagi. Lan Wancheng berbisik sambil duduk di sofa. Yang Ruiting meletakkan sapu dan duduk dan menghela nafas lega, masih banyak pot, komputer, buku dan lain-lain. Hubungi saya jika Anda ingin pindah. Saya akan membantu Anda. Oke. Pada saat ini, bel pintu berbunyi, dan Lan Wancheng segera berdiri dan berjalan menuju pintu. GoFood seharusnya ada di sini. Saya akan memeriksanya. Tapi sebelum Lan Wancheng bisa bangun, Yang Ruiting berlari lebih dulu, dia duduk tidak jauh dari pintu. Aku yang akan melakukannya. Kalau begitu aku akan mengambil piring dan mencuci sumpit. Setelah mengatakan itu, pembagian kerja antara pria dan wanita menjadi jelas, dan Lan Wancheng berjalan ke dapur dan mulai mencuci piring dan sumpit. Taruh saja makanannya di atas meja. Katanya sambil mencuci piring di dapur. Klik. Terdengar suara pintu tertutup di belakangnya, namun kemudian langkah kaki 2 orang masuk ke dalam rumah. Ada yang salah. Yang Ruiting tidak menjawabnya sekarang, dan kemudian langkah kaki 2 orang masuk, yang berarti dia segera melempar mangkuk itu ke bawah dan menendangnya ke samping. Di belakangnya bukan hanya Yang Ruiting, tapi juga Jiang Tao. Pria ini benar-benar menghalanginya di depannya, dan Lan Wancheng segera menarik kakinya ke belakang. Jiang Tao, kamu bajingan, kamu benar-benar menemukan jalanmu ke sini. Keluar dari sini, kamu tidak diterima di sini. Lan Wancheng menunjuk ke arahnya dan meraung, aku bertanya padamu apakah kamu laki-laki atau bukan. Kamu sudah diputuskan. Kenapa kamu masih di sini? Kenapa kamu terus mengganggunya? Putus. Hahaha, aku tidak pernah mengaku putus. Aku bilang dia adalah wanitaku selama sisa hidupku. Ada tanda lahir ada di tubuhnya, aku mengenalnya lebih baik darimu. Jiang Tao berada dalam kondisi skizofrenia, memegang belati di tenggorokan Yang Ruiting. Yang paling penting adalah ujung tajamnya masih menempel di leher Yang Ruiting. Jika Anda tidak memperhatikannya, Anda dapat memotong aortanya. Jika menurut Anda ini akting, itu akan menghabiskan banyak uang. Jiang Tao, aku benar-benar salah menilaimu. Apakah aku menghabiskan 2 tahun terakhir masa mudaku untuk memberi makan anjing? Yang Ruiting berkata sambil terisak. Berhentilah bicara omong kosong padaku. Sudah kubilang tidak ada yang bisa menikahimu kecuali aku. Jika kamu ingin putus, kita semua akan mati. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Belati itu semakin dekat ke tenggorokan Yang Ruiting, dan dia hampir siap untuk melihat darah. Berhenti, berhenti, berhenti. Lan Wancheng dengan cepat berhenti dan berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Ayo keluar dan bertarung. Bertarung. Zaman apa sekarang, dan kamu masih kekanak-kanakan. Kamu bisa putus jika kamu mau, tapi pacarku tidak tidur sia-sia, aku bisa membantumu dengan 30.000 yuan. Jiang Tao memandangnya dan mencibir, jika tidak, semua orang tidak akan bahagia. 30.000. Lan Wancheng mengerutkan kening. Dia berkata, sejujurnya, dia merasa 30.000 itu tidak banyak, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya sekarang, jadi dia harus menelepon Gu Chen. Jika masalah ini terungkap, dia harus mengatakan bahwa dia bodoh dan menghabiskan begitu banyak uang untuk seorang wanita yang baru dia kenal beberapa hari. Bagaimanapun, dalam masyarakat saat ini, banyak hal yang bisa dipalsukan. Tanpa pemahaman, semua orang, termasuk Gu Chen, pasti akan meragukan apakah Yang Ruiting dan Jiang Tao sedang bertindak. Apakah ini disengaja untuk mengelabui Lan Wancheng dan kemudian menipu uangnya? Kenapa? Apakah itu terlalu mahal? Pacarku sangat cantik, apakah 30.000 yuan mahal? Jiang Tao juga meraung saat ini. Yang Ruiting akan runtuh. Dia benar-benar tidak tahan. Jiang Tao selalu menggunakan uang untuk mengukur hal-hal ini. Dia dan Lan Wancheng belum pernah berpegangan tangan sampai sekarang, tapi pria ini selalu mengatakan bahwa mereka memiliki semacam hubungan. Jiang Tao, aku akan bertarung denganmu. Paling buruk, aku akan mati bersamamu. Belati itu telah menggores kulitnya. Ketika Lan Wancheng melihat ini, dia segera berkata, berhenti membuat masalah. Aku akan memberikannya padamu. Berikan saja. Tapi syaratnya adalah kamu tidak boleh muncul lagi. Setelah mendengar kata-kata Lan Wancheng, Jiang Tao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan senyum tipis, ya. Selama kamu punya cukup uang, aku bisa melepaskan kalian berdua. Saat ini, di kantin Junli Group, Gu Chen sedang mengobrol dan tertawa dengan Wang Hu dan yang lainnya sambil makan. Bahkan ia rela makan di sini, yang menunjukkan kalau skill juru masaknya cukup bagus. Halo. Wancheng,
bukankah kamu sedang berkencan? Apa yang terjadi? Lan Wancheng juga berkata dengan lembut di ujung telepon yang lain, Saudara Chen, jangan katakan apapun, jangan tanya apapun, pinjamkan saja saya 30.000 yuan. Masukkan ke rekening saya sangat membutuhkannya. Oke. Saya tidak perlu bertanya, tapi saya hanya akan mengatakan satu hal. Gu Chen memegang telepon dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum, kamu bilang kita bersaudara. Saudara seumur hidup. Jika ada sesuatu yang tidak dapat kamu selesaikan, hubungi saya. Jika langit runtuh, saya akan mengurusnya. Saya mengerti, Saudara Chen, saya bisa menangani ini. Tolong kirimkan sekarang juga. Tepat setelah menutup telepon, Alipay Kota Lanwan menerima transfer sebesar 30.000 yuan. Untungnya, Gu Chen hanya mentransfer 30.000 yuan. Jika dia mentransfer 3 juta yuan, bukankah penglihatan Jiang Tao akan lebih cerah? Berbalik. Lepaskan dia. Lan Wancheng berkata lembut sambil memegang ponselnya. Dia mentransfer uang itu ke rekening pribadi Jiang Tao. Jiang Tao juga mengeluarkan ponselnya dan mengklik pertanyaan tersebut. Pada saat ini, Yang Ruiting membenturkan kepalanya dengan keras di pangkal hidungnya. Brengsek. Kamu sedang mencari kematian. Setelah Yang Ruiting melepaskan tangannya, dia tanpa sadar bergegas menuju Lan Wancheng. Kamu yang sedang mencari kematian. Lan Wancheng meraih Jiang Tao, yang bergegas mendekat, dan melemparkannya ke bahunya, membantingnya ke lantai. Dari dapur, dia jatuh ke ruang tamu. Tepat ketika dia hendak mengejar kemenangan, Jiang Tao mengeluarkan belati di tangannya. Tidak punya pilihan selain menghindar, orang ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini. Dia mungkin juga tahu bahwa tanpa Yang Ruiting sebagai sandera, dia tidak akan bisa menandingi Lan Wancheng sama sekali. Apakah kamu terluka? Yang Ruiting berkata dengan cemas, melihat tangan kanan Lan Wancheng yang berdarah. Dia baru saja memblokir belati terbang dengan tangannya, jadi dia langsung terluka. Tidak apa-apa, itu hanya luka ringan. Lan Wancheng mengusap tangannya ke pakaiannya, tapi masih mengeluarkan darah. Yang Ruiting buru-buru mengobrak-abrik lemari di luar. Logikanya, pasti ada peralatan medis di apartemen seperti itu, dan tentu saja, dia menemukannya di dalam lemari. Dia menarik Lan Wancheng ke sofa, dan menyedot darah dari lukanya sedikit demi sedikit dengan mulutnya, lalu mengoleskan alkohol dan kain kasa. Melihat betapa sibuknya dia, Lan Wancheng tiba-tiba merasa bahwa untuk gadis seperti itu, apalagi menghabiskan 30.000 yuan, dia tidak akan menyesal menghabiskan 3 juta yuan. Ayo kita panggil polisi, kalau tidak orang ini tidak akan berhenti sama sekali. Akulah yang menyeret saudara Lan ke dalam masalah ini, aku minta maaf padamu. Yang Ruiting membalut lukanya, dan air matanya mengalir tanpa sadar. Masalah ini pada awalnya tidak ada hubungannya dengan Lan Wancheng, tetapi sekarang biayanya mencapai 30.000 yuan. Jika itu orang lain, dia mungkin sudah lama melarikan diri. 30.000 yuan, bukankah menyenangkan menemukan pacar baru dengan uang ini? Mengapa mencari wanita seperti Yang Ruiting yang masih terikat dengan mantannya, dan Jiang Tao jelas merupakan tipe orang yang menderita skizofrenia parah. Untuk jatuh cinta pada Yang Ruiting, Anda harus mempertaruhkan nyawa Anda, itulah sebabnya belum pernah ada pria yang mendekatinya. Mungkin banyak orang yang sangat menyukainya di sekolah, tetapi kebanyakan dari mereka menyerah karena Jiang Tao. Tidak masalah, ini hanya masalah kecil. Aku pasti akan membantumu mengurusnya dan membebaskanmu. Lan Wancheng memandangnya dan berkata dengan lembut. Tapi Yang Ruiting menangis, dan segera melemparkan dirinya ke pelukan Lan Wancheng. Mungkin belum pernah ada pria yang begitu peduli padanya. Setelah dihibur dalam waktu yang lama, suasana hatinya membaik pesat. Saya yakin siapapun yang menghadapi situasi ini tidak akan merasa lebih baik. Setiap orang mempunyai keinginan untuk memiliki dan menaklukkan, namun jika berlebihan akan membuat orang lain merasa sangat stres dan tercekik. Jiang Tao adalah orang seperti ini, dia tidak menyayangi orang lain, dan dia tidak membiarkan Yang Ruiting meninggalkannya. Keputusannya untuk pergi kali ini semua karena akumulasi kekecewaan sebelumnya. Baru pada sore hari, setelah Lan Wancheng mengirimnya kembali ke sekolah, dia bergegas ke perusahaan. Kembali ke Departemen Keamanan. Gu Chen juga melihat sekilas perban di tangan kanannya, dan mau tidak mau menggosok puntung rokok di asbak. Apakah kamu terluka karena wanita itu? Hei, Saudara Chen, saya tidak bilang ini luka, aku menyebutnya kesaksian cinta. Bukankah ini yang kamu ajarkan padaku? Cedera ringan bisa lebih menarik perhatian seseorang. Lan Wancheng berkata sambil tersenyum. Terlepas dari kejujurannya, semua orang sebenarnya paham bahwa bukankah tujuan kontak antara pria dan wanita hanya untuk saling mendapatkan. Segala yang dilakukan Lan Wancheng adalah menjalin kontak lebih jauh dengan Yang Ruiting. Tidak bisa dikatakan bahwa dia sibuk hanya untuk menjadi saudara dengannya. Meskipun Jiang Tao agak nakal, setidaknya hari ini, berkat pria ini,
dia terlibat langsung dalam hubungan dengan Yang Ruiting. Bagaimana kita bisa berkembang lebih jauh tanpa terluka? Ketika keduanya berpisah, Yang Ruiting juga berkata bahwa dia akan mengajak Lan Wancheng mengganti pakaiannya dalam 2 hari dan membuat sup untuk mengisinya kembali. Bukankah ini sebuah peluang? Aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa terhadapmu, alami saja sendiri. Gu Chen terus membolak-balik buku itu dan tersenyum ringan. 2 hari berlalu. Di satu sisi, Gu Chen mengkhawatirkan kondisi Bai Ruohan, dan di sisi lain, ia mengkhawatirkan bisnis bahan obat di provinsi lain di selatan. Meskipun bisnis bahan obat pada dasarnya menetap di provinsi Xinjiang, sulit untuk mengembangkan bisnis di beberapa kota setingkat prefektur di bawah ibu kota provinsi. Tidak mungkin membuka pasar di setiap kota setingkat prefektur seperti provinsi Barat Daya. Di tempat-tempat di provinsi Xinjiang tersebut, banyak sekte tersembunyi yang diam-diam masih menentang Gu Chen, dan masih sulit menjalankan bisnis. Hari ini, setelah pulang kerja, Gu Chen juga mengemasi barang-barang yang dia pelajari hari itu, menguncinya di lemari, dan bersiap pulang untuk membeli bahan makanan dan memasak. Hei, kamu terlihat sangat rapi hari ini. Apa yang akan kamu lakukan? Kencan. Ketika dia baru saja berdiri dan hendak pergi, dia melihat Lan Wancheng telah mengenakan mantel baru. Harganya tidak murah, setidaknya seharga ribuan yuan. Untuk orang rumahan seperti dia, ini adalah jumlah uang yang sangat besar. Lan Wancheng berdiri di depan cermin di pintu dan berjalan mondar-mandir. Mengenakan jaket putih dan syal putih, dia terlihat sangat tampan. Terutama orang-orang yang berlatih bela diri, kebanyakan dari mereka memiliki tubuh yang relatif proporsional. Selama mereka berlatih bela diri, sulit menemukan orang gemuk. Dia bilang dia akan mentraktirku makan malam-malam ini. Kakak Chen, bagaimana pakaianku? Lumayan. Lan Wancheng berkata sambil menyeringai. Dari mana kamu mendapatkan uang untuk membeli pakaian? Gu Chen berdiri di samping dengan tangan terikat dan bertanya dengan ragu. Dia berbalik dan memberi isyarat diam dan berbisik, "Set, saya membantu orang memeriksa Feng Shui 2 hari yang lalu dan menghasilkan sedikit uang tambahan. Saudara Chen, tolong rahasiakan masalah ini dari keluarga saya. Jangan beritahu kakek saya. Dia tidak mengizinkan aku menunjukkan Feng Shui pada orang lain." Oke. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu aku akan pergi dan kamu juga kembali secepat mungkin. Pergi. Kamu menghabiskan uang. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum masam. Setelah Lan Wancheng pergi, ia pun langsung bersepeda menuju pasar sayur tak jauh dari kawasan Villa Yuhuatai untuk membeli sayur mayur. Namun sesampainya di rumah, dia melihat suara memotong sayuran datang dari dapur. Mengapa Sang Guan Ying kembali secepat ini? Kata Gu Chen sambil mengganti sepatunya. Namun detik berikutnya, Sang Guan Ying terlihat berjalan masuk dari halaman. Sepertinya dia baru saja menuangkan makanan anjing. Ah! Kamu baru saja kembali. Ketika Gu Chen melihatnya muncul di hadapannya, dia segera melihat ke dapur dan berseru, lalu siapa yang memasak? Ye Dongqing tiba di Jiangsu pada sore hari. Ye Dongqing. Dia segera membuka pintu dan melihat. Ye Dongqing mengenakan celemek dan sedang sibuk memasak. Kamu tahu cara memasak? Gu Chen menatap punggungnya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dalam kesannya, gadis ini tidak tahu cara memasak. Seperti yang diketahui semua orang, dalam 2 bulan terakhir, Ye Dongqing telah mendaftar ke beberapa kelas kuliner, khususnya belajar memasak. Setelah tiba di Jiangsu, saya segera berpikir untuk memamerkan keahliannya. Cih, kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memasak? Ye Dongqing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan marah, kemarilah dan cuci sayuran untukku. Kamu perlu beberapa orang untuk membantumu memasak. Kata Gu Chen dengan ekspresi terdiam. Pada saat yang sama, Jalan Donghua, di depan restoran Starfish. Lan Wancheng sudah memegang sekuntum mawar di tangannya. Dia meletakkan bunga itu di ujung hidungnya dan menarik napas dalam-dalam. Baunya enak sekali. Tapi kenapa dia belum datang? Dia janji jam 6.30 malam, tapi sekarang sudah jam 7. Secara logika, Yang Ruiting seharusnya bukan tipe orang yang suka terlambat, dan dia tidak menjawab telepon. 10 menit berlalu. Akhirnya dia tidak tahan lagi, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Yang Ruiting. Namun panggilan di seberang sana terus menunjukkan bahwa tidak ada yang menjawab. Hal ini membuat Lan Wancheng akhirnya tidak tahan lagi. Dia mengeluarkan 3 koin tembaga di tangannya dan melemparkannya ke udara untuk melihat ramalan. Tidak menghitung orang lain tetapi tidak menghitung diri sendiri berarti tidak menghitung kekayaan, tidak menghitung pernikahan, tidak menghitung nyawa. Hanya saja ketiganya tidak dihitung, dan bukan berarti yang lain tidak bisa dihitung. Dia bisa mengetahui kenapa Yang Ruiting terlambat. 3 koin tembaga jatuh ke tanah. 24 cabang batang surgawi. Arahnya adalah untuk menjaga api.
Lan Wancheng melihat heksagram ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, menjaga api Phoenix, bencana kebakaran. Truk pemadam kebakaran menderu di depannya tidak jauh dari sana. Baru saja dihitung bahwa Yang Ruiting mungkin mengalami bencana kebakaran, dan detik berikutnya truk pemadam kebakaran melaju lewat di depannya. Ini terjadi terlalu cepat. Apa yang terjadi? Lan Wancheng berkata dengan heran tanpa bereaksi sejenak. Bukankah ini berarti kita ada kencan untuk makan malam ini? Meski hubungannya belum terkonfirmasi, berinisiatif mentraktir mereka makan malam sudah merupakan langkah maju dalam hubungan tersebut. Mengapa sesuatu terjadi lagi di momen kritis ini? Banyak orang juga berkumpul ke arah truk pemadam kebakaran itu melaju. Dia segera menghentikan seseorang yang sedang menyaksikan kegembiraan itu dan bertanya dengan cepat. Apa yang terjadi di depan? Lan Wancheng berkata dengan cemas. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya sambil bercanda, siapa yang tahu, konon ada pasangan muda yang putus. Pria itu tidak terima dan malah membakar seluruh ruangan dengan bensin. Api itu langsung menghanguskan seluruh bangunan. Semua bangunan terbakar. Bukan hanya itu, apinya tidak kecil sekarang. Apinya sudah menyebar ke beberapa rumah di dekatnya dan mengasingkan orang. Di mana? Sepertinya di dekat Teluk Jinyu di selatan kota. Ada banyak daerah pemukiman kuno, dan bangunan tempat tinggal berdekatan. Kebakaran ini sangat parah, dan seluruh bagian selatan kota sepertinya mati listrik. Teluk Jinyu. Bukankah itu dekat komunitas tempat tinggal Yang Ruiting sebelumnya? Komunitas tempat tinggalnya merupakan bekas rumah pemukiman, sehingga tidak ada nama komunitasnya, namun satu-satunya nama komunitas di dekatnya adalah Jinyuan. Saat ini, ponsel di sakunya berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa penelepon itu ternyata adalah panggilan video dari Yang Ruiting di WeChat. Begitu panggilan tersambung, ternyata pihak lain bukanlah Yang Ruiting, melainkan Jiang Tao yang wajah besarnya tertempel di depan kamera. Jiang Tao, kamu bajingan, apa yang kamu inginkan? Lan Wancheng melihat ke ujung telepon yang lain dan meraung. Ekspresinya sudah sedikit terdistorsi saat ini, dan dia menunjukkan senyuman yang sangat menakutkan. Apa yang aku inginkan? Wanita jalang ini ingin putus denganku dan pindah karena kamu. Sudah kubilang wanitaku tidak akan diizinkan pergi bahkan jika dia dihancurkan. Kemudian terdengar tawa Jiang Tao yang melengking di ujung telepon yang lain. Bukankah aku sudah memberimu 30.000? Apa lagi yang kamu inginkan? Lan Wancheng meraung di ujung telepon. Hahaha, 30.000. Aku sudah menghabiskan semuanya dalam beberapa hari. Lagi pula, aku berhutang banyak sekarang dan aku tidak bisa membayarnya kembali. Aku tidak ingin hidup lagi. Tapi aku tidak mau untuk mati sendiri. Dia harus dikuburkan bersamaku. Setelah itu, dia mengganti kamera ke kamera menghadap ke depan, dan melihat Yang Ruiting diikat ke kursi di sampingnya, dikelilingi oleh lautan api. Dilihat dari penampilan Yang Ruiting, dia sepertinya pingsan. Masih ada tali yang diikatkan ke tubuhnya dan ada banyak bensin di sekelilingnya. Jiang Tao menatapnya dengan tatapan galak dan berkata dengan senyum jahat, apakah kamu menyukainya? Datang dan selamatkan dia. Aku ingin melihat seberapa besar kamu menyukainya. Bang! Brengsek! Lan Wancheng sangat marah sehingga dia langsung melemparkan ponselnya ke tanah. Area Villa Yu Huatai. Ye Dongqing sedang memasak hari ini. Setelah bekerja hampir 3 jam, akhirnya tiba waktunya untuk makan. Tapi kecepatan tangan dan kakinya terlalu lambat. Saat itu sudah lewat jam 7 malam, 2 jam setelah pulang kerja, dan dia belum makan. Ayo, ayo. Udang rebus, mereka datang. Ye Dongqing keluar dari dapur sambil membawa piring besar dan berkata dengan lembut. Semua orang berkumpul. Dilihat dari tampilannya, masakan ini lumayan enak, tapi entah bagaimana rasanya. Bagaimana, kamu menyukai udangku? Bai Ying yang pertama mengambilnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lumayan. Enak, tapi rasanya agak hambar. Kalau begitu aku akan menambahkan lebih banyak garam lain kali. Apa yang kamu tonton, serius sekali. Dia melihat ke arah Sangguan Ying yang berdiri di samping TV dan bertanya dengan bingung. Sangguan Ying menunjuk ke sudut layar, menoleh ke arahnya dan berkata, apakah menurutmu, orang itu mirip Lan Wancheng? Hah? Di TV. Seorang reporter memegang mikrofon dan melaporkan berita malam ini. Karena Jiangsu juga merupakan kota yang relatif besar di selatan, dengan 6 distrik perkotaan utama di yurisdiksinya saja, terdapat saluran khusus bernama TV Satelit Jiangsu, yang terutama menjelaskan hal-hal besar dan kecil yang terjadi di Jiangsu setiap hari, juga seperti keputusan di atas dibuat. Malam ini, terjadi kebakaran di dekat komunitas Jinyuan. Api membumbung ke langit. Petugas pemadam kebakaran telah mencoba memanjat gedung beberapa kali untuk menyelamatkan, tetapi tidak berhasil. Mereka semua terpaksa mundur oleh amukan api. Saat ini saya sedang melakukan kerja lebih lanjut di sini. Tepat, di samping.
Terjadi perkelahian antara dua petugas keamanan dan seorang pria yang mengenakan jaket berwarna abu-abu putih. Pria tersebut harus bergegas ke komunitas yang terbakar saat ini. Melihat bahwa mereka tidak dapat menghentikannya, kedua penjaga keamanan memanggil beberapa petugas pemadam kebakaran di sekitarnya. Biarkan aku pergi. Biarkan aku masuk. Aku ingin masuk dan menyelamatkan orang. Saat Gu Chen mendengar suara ini, semua kaki bebek di tangannya jatuh ke lantai. Wan Cheng. Walaupun hanya tampilan belakang, pada dasarnya dapat dipastikan bahwa ini adalah Lan Wan Cheng. Saat dia pulang kerja, dia masih terlihat tampan di depan cermin. Bukankah pria ini akan berkencan? Mengapa kamu di sini? Kalian makan dulu, aku akan keluar. Gu Chen mengambil mantelnya dan berbalik untuk berjalan keluar pintu. Sang Guan Ying mengikuti dari belakang, aku akan pergi bersamamu. Yang lainnya hendak mengikuti. Tapi mereka semua dimarahi kembali oleh Gu Chen. Kalian semua makan di rumah, aku tidak akan keluar untuk menonton kesenangan. Kenapa semua orang harus mengikuti? Lin Xiu tidak bisa menahan cibiran, bagaimana bisa Sister Sangguan pergi? Itu dalam yurisdiksi dari keluarga Sangguan di selatan kota. Dia akan ada di sana jika dia pergi ke sana. Benar. Ayo kalian makan saja. Setelah mengatakan itu, Gu Chen mengikuti Sangguan Ying dan meninggalkan villa. Di wilayah pengaruh keluarga Sangguan di selatan kota, jika ada bantuan yang diperlukan, keluarga Sangguan akan merespons paling cepat. Minta semua petugas pemadam kebakaran di wilayah ayahmu untuk dimobilisasi. Kata Gu Chen sambil mengemudi. Sangguan Ying pun mengeluarkan ponselnya dan terus menelepon, sudah lama saya beritahu. Tidak hanya itu, saya juga membeli 5 pompa super untuk memompa air dari sungai Yangtze untuk memadamkan api. Dia juga menelepon Murong Waner. Meminta agar militer dikerahkan dan semua helikopter dikerahkan untuk memadamkan api dengan es kering. Lagi pula, lantainya tinggi dan jika apinya membesar pasti akan menyulitkan pemadam kebakaran. Gunakan saja curah hujan di ketinggian untuk efek terbaik. Bersambung.